strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. And rivers in the desert will I see.
Shalom Bapak Ibu Saudara, salam sehat untuk kita sekalian. Saudara, tanpa terasa sudah 1 tahun kita bergumul di dalam melalui pandemi yang kita hadapi. Dan sepanjang tahun ini ada begitu banyak tantangan pergumulan yang saudara dan saya alami. Tapi saudara, sepanjang tahun ini kita juga melihat kasih karunia Tuhan yang melimpah dan nyata itu boleh menolong diri kita. Kiranya melalui ibadah doa hari ini kita boleh terus menaruh pengharapan kita dan juga mengungkapkan syukur kita di dalam melalui hari demi hari. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan dan kita mengambil saat teduh. Amin. Firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, firman Tuhan sudah berkata bahwa Allah tidak akan merancangkan rancangan yang jahat, melainkan rancangan damai sejahtera dalam hidup kita. Karena itu patutlah kita semua bersuka cita memuji nama Allah kita. Mari bersama kita nyanyikan pujian, terpujilah nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa, Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tatanya, disembah malaikat. Bersama katakan, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus ajaib, sangat ajaib. Dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Mari kita masuk di dalam doa syukur kita.
Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh diberi kesempatan untuk kami menyembah Engkau, untuk kami bersama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah doa hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah setiap kami, dimanapun kami berada saat ini, dimanapun jemaat-Mu yang Kau kasih sedang mengikuti ibadah online ini, kiranya Engkau menjamah setiap kami, jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan. Biarlah kami semua diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Kami mau naikkan syukur buat pemeliharaan Tuhan di tengah situasi saat ini. Tuhan masih memberikan bagi kami kesempatan untuk kami menyembah Engkau. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kau juga masih memelihara kami di dalam kesehatan kami. Kau masih memelihara kami, menolong kami dalam menjalani pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan satu-satunya juru selamat yang kami sembah, yang kami percaya. Amin. Bapak Ibu, ingatlah, Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang menciptakan kita kemudian membiarkan kita begitu saja. Dia adalah Allah yang mencipta. Dia juga Allah yang memelihara kehidupan setiap kita. Firman Tuhan berkata, Ia tidak akan memberikan ular beracun kepada orang yang meminta ikan. Ia juga tidak akan memberikan batu kepada orang yang meminta roti. Allah tahu yang terbaik untuk setiap kita. Dia pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Hanya saja, apakah kita sudah menjumpai Dia setiap hari? Ketahuilah, Allah tidak sulit untuk kita temukan. Dia ada bersama-sama dengan kita setiap hari. Dan Ia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu, berseru memanggil namamu. Memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Berseru, memanggil namanya, berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan berdoa, menaikkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk persiapan pemerintah dan juga masyarakat Indonesia dalam menjalani new normal. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan yang kedua, kita juga berdoa
agar penyebaran virus COVID tidak meluas ke daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Doakan untuk semua kepala daerah di Indonesia, doakan buat pemerintah daerah agar dapat mengambil keputusan yang tepat berkaitan dengan penanganan new normal di daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Mari kita berdoa untuk dua pokok doa ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk negara kami Tuhan. Kami sedang bertarung Tuhan dengan pandemi corona saat ini. Kami berdoa buat pemerintah pusat. Biarlah Tuhan sungguh berikan hikmat bagi presiden dan juga jajaran menteri, semua yang terlibat Tuhan di dalam penanganan pandemi corona ini. Tuhan kiranya yang menolong agar pemerintah pusat boleh mengambil tindakan yang tepat, agar jangan sampai Tuhan virus ini melumpuhkan negeri kami. Kami rindu Tuhan, Engkau juga menolong setiap persiapan pemerintah untuk menjalani new normal di negara kami Indonesia. Kau pimpin agar semua persiapannya dapat berjalan dengan baik. Kau pimpin agar semuanya dapat berjalan dengan lancar, dan Indonesia boleh dipulihkan dari segala masalah berkaitan dengan pandemi corona ini. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap daerah, khususnya pemerintah daerah yang ada, buat kepala daerah, jajaran aparat-aparat yang ada di daerah, yang di luar pusat Tuhan. Kiranya Engkau menolong juga setiap kepala daerah agar mereka juga diberikan kasih karunia, hikmat daripada Tuhan untuk dapat mengatasi masalah ini di daerah mereka masing-masing. Kami rindu Tuhan, virus corona tidak menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, tapi kami rindu Tuhan melawat agar Indonesia boleh mengatasi pandemi ini Tuhan, dan kami segera dipulihkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami serahkan semua ini. Amin. Kita naikkan pujian, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa biarkan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari sebelum kita mendengarkan uraian kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita boleh menenangkan diri kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami bersama-sama. Meskipun kami berkumpul secara berjauhan dan kami melakukan ibadah doa ini secara online, tetapi sekali lagi kami bersyukur untuk segala kebaikan penyertaan Tuhan. Kami berdoa biarlah melalui kebaktian doa setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh dinyatakan kepada setiap diri kami, boleh sungguh-sungguh menguatkan iman kami, dan juga melangkah bersama dengan Tuhan di dalam masa-masa yang tidak mudah. Tuhan, sekali lagi berbicaralah kepada setiap diri kami, dan kami siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah di manakah hartamu? Yang terambil dari Matius 6 ayat yang ke-19 sampai ke-21 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca dan mendengarkan bagian ini, mungkin terlintas di dalam pikiran kita berbagai pertanyaan. Apakah sebagai orang Kristen kita tidak boleh mengumpulkan harta kekayaan? Apakah berdosa jika kita menjadi kaya dan memiliki barang-barang pribadi? Apakah sebagai pengikut Yesus kita tidak boleh menyimpan tabungan dan investasi untuk masa depan? Apakah kita tidak boleh menikmati harta yang kita kumpulkan?
Bapak Ibu Saudara, tentu saja Tuhan tidak melarang saudara dan saya untuk memiliki harta. Apalagi jika harta yang saudara dan saya kumpulkan digunakan untuk mengasihi Allah dan sesama. Tuhan juga tidak melarang saudara dan saya untuk menyimpan harta bagi masa depan anak cucu kita. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, lalu apa yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan pada bagian ini? Bapak Ibu Saudara, teks Alkitab yang kita renungkan hari ini adalah unit kecil dari khotbah di bukit yang seringkali disebut sebagai manifesto kerajaan Allah. Melalui khotbah di bukit, Tuhan Yesus sedang menunjukkan bagaimana seharusnya saudara dan saya yang adalah warga kerajaan Allah hidup di tengah dunia ini. Bukan hanya dalam aspek rohani, kegiatan agama saja, tetapi juga di dalam memandang aspek jasmani, termasuk di dalamnya memandang harta. Saudara, jika dunia mengajarkan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan puaskanlah diri kita dengan harta yang kita miliki, Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya untuk hidup berbeda dari cara pandang dunia ini. Di mana saudara dan saya diajak untuk memandang harta dengan cara yang benar. Lalu bagaimana seharusnya saudara dan saya sebagai pengikut Kristus memandang harta dunia? Yang pertama, harta yang Tuhan berikan bukan hanya untuk kepuasan kita. Harta yang Tuhan berikan bukan hanya untuk kepuasan kita. Di dalam ayat 19 dan 20, firman Tuhan mengatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi." Dalam terjemahan aslinya saudara, justru dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi bagi dirimu sendiri. Pada bagian ini kita melihat bahwa kata yourself atau bagimu ini diulang sebanyak 2 kali. Artinya bahwa Tuhan Yesus mengingatkan saudara dan saya untuk tidak mengumpulkan harta hanya untuk kepentingan dan kepuasan diri sendiri. Saudara, kenapa Tuhan Yesus mengatakan jangan mengumpulkan harta di bumi bagi diri sendiri? Karena di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Dengan kata lain, harta di bumi itu hanyalah sementara. Bukankah penyakit, bencana, dan kejahatan menunjukkan kepada kita betapa mudahnya harta dan investasi yang kita kumpulkan menjadi rusak dan hilang? Lagi pula saudara, kita tidak akan membawa harta yang kita miliki untuk selama-lamanya, bukan? Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-20, Tuhan Yesus mengingatkan orang percaya bukan hanya mengumpulkan harta di dunia untuk kepuasan pribadi, seperti yang orang-orang dunia lakukan saat ini. Tuhan Yesus juga mengajak saudara dan saya agar kita menggunakan harta yang sementara itu untuk hal-hal yang bernilai kekal, yang tidak akan rusak dan hilang. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menceritakan sebuah ilustrasi yang saya dapat dari khotbah seorang pendeta yang menceritakan sebuah cerpen karangan Leo Tolstoy, seorang penulis Rusia. Saudara, dikisahkan ada seorang yang bernama Pahom yang gemar mengumpulkan hartanya dalam bentuk tanah. Suatu kali ia tertarik dengan tanah yang luas yang dimiliki oleh suku Baskirs. Pahom pun mulai membujuk suku Baskir yang sederhana itu untuk menjual tanah mereka dengan harga yang murah. Akhirnya saudara, kepala suku Baskir ini memberikan syarat kepada Pahom. Semua tanah yang kamu kelilingi dan tandai dapat kamu beli dengan harga 1.000 rubel atau 190.000 rupiah. Asal kamu kembali ke titik awal saat matahari terbenam. Tetapi jika tidak, uang kamu hilang dan kamu tidak menerima tanah itu. Saudara, syarat yang mudah dan menguntungkan, bukan? Dan kalau syarat ini diberikan kepada kita, saudara, mungkin kita juga akan melakukan hal yang sama dengan Pahom. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, pagi-pagi benar Pahom pun mulai mengitari dan menandai setiap daerah yang dia lewati. Tapi saudara, hatinya selalu tidak puas.
Dia selalu ingin memperoleh tanah yang lebih luas dan luas untuk dirinya sendiri. Sampai akhirnya matahari pun mulai terbenam. Pahom pun mulai panik dan ia berlari sekuat tenaga karena takut kehilangan uang dan tanah yang telah dia kelilingi. Akhirnya saudara, Pahom sampai ke titik awal. Tapi karena kelelahan, Pahom pun jatuh dan meninggal. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak melarang kita untuk mengumpulkan dan menikmati hasil jeripayah kita. Tapi saudara, apakah harta yang kita kumpulkan hanya untuk kepuasan diri kita sendiri? Oh saudara, janganlah kita seperti Pahom yang mengumpulkan harta hanya untuk kepuasannya sendiri yang tidak pernah habis-habisnya. Jangan sampai karena ingin terus-menerus memuaskan keinginan kita, saudara, akhirnya kita menutup mata dan hati kita untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Karena itu saudara, harta yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita, baik itu besar ataupun kecil, seharusnya digunakan untuk pekerjaan Tuhan dan menolong mereka yang kesulitan dan kekurangan. Mungkin ada di antara kita orang-orang yang kita kenal, atau mungkin ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan uluran bantuan kita. Bahkan saudara, di dalam bulan misi gereja kita, saudara, kita bukan hanya memberikan diri dan waktu kita, tapi kita juga memberikan sejumlah harta kita untuk mendukung pekerjaan misi. Memang saudara, tahun yang kita lalui tidaklah mudah. Tapi kalau Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah memberikan kita kecukupan hari demi hari, mari dengan iman kita melangkah, kita juga berbagian di dalam pekerjaan misi. Dengan cara itulah saudara, kita bukan hanya bertumbuh di dalam Tuhan, tapi kita juga mengumpulkan harta yang abadi. Saudara, kita perlu memandang harta dengan cara pandang Tuhan. Karena yang kedua, harta dapat mempengaruhi hati kita. Harta dapat mempengaruhi hati saudara dan saya. Saudara, di dalam ayat yang ke-21, Tuhan Yesus mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, dalam Alkitab, hati itu menggambarkan pusat kehidupan. Hati berbicara mengenai pusat fokus kehidupan manusia. Jika fokus kita adalah keluarga, sesibuk apapun kita akan memprioritaskan keluarga kita, bukan? Jika fokus kita adalah relasi dengan Tuhan, kita akan mengupayakan dan mengutamakannya. Demikian juga jika fokus seseorang itu adalah harta, maka orang tersebut tentu akan mengejarnya sekuat tenaga. Seluruh waktu, tenaga, pikiran akan dicurahkan untuk harta itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, jika harta menjadi fokus kehidupan seseorang, maka tanpa sadar orang tersebut telah menggantikan Tuhan yang kekal dengan harta yang sementara. Harta akan menjadi segala-galanya. Dan ia akan terjatuh dalam dosa ketamakan. Karena itulah pada bagian ini Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk menjaga hati kita, menjaga pusat kehidupan kita, menjaga fokus kehidupan kita, agar jangan terpikat dan terikat oleh harta. Bukankah Rasul Paulus juga mengingatkan Timotius anak rohaninya? Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saudara, mengumpulkan harta tidaklah dosa, tetapi mencintai harta dapat menjatuhkan kita dalam dosa ketamakan, menghalalkan berbagai cara dan dapat membuat seseorang gelap mata. Cinta akan harta juga dapat menjadikan seseorang dipenuhi dengan kekhawatiran, tidak bersyukur dan menduakan Tuhan. Karena itulah kita perlu berhati-hati dengan hati kita, saudara. Jangan sampai saudara dan saya
menaruh hati kita kepada harta yang kita kumpulkan. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempersiapkan bagian ini, saudara, saya diingatkan kembali oleh perkataan dari almarhum Pendeta Bigman Sirait yang mengatakan, hari ini banyak orang Kristen yang berani untuk tidak pergi ke gereja, tidak berdoa selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Tetapi mana berani untuk tidak punya uang, bahkan dalam satu hari pun. Bapak Ibu Saudara, saya kembali diingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal dari godaan cinta akan harta. Bahkan tidak sedikit orang-orang Kristen yang jatuh karena cinta akan harta dan menjadikan harta segala-galanya dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengkoreksi hati kita. Kita jujur di hadapan Tuhan. Hari ini di mana hati kita berada. Mungkin hari ini kita perlu berdoa agar Tuhan menjaga hati kita, agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa. Atau mungkin hari ini kita juga perlu berbalik kepada Tuhan, karena ternyata tanpa kita sadari, cinta akan harta itu telah bercokol di dalam hati kita. Cinta akan harta itu telah menduakan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini di mana hati kita berada? Kalau hari ini Tuhan menggerakkan kita untuk menolong seseorang, saudara jangan tunda untuk menolong orang tersebut. Jika Tuhan menggerakkan hati kita untuk memberikan lebih bagi pekerjaannya, mari dengan sukacita kita juga berbagian di dalamnya. Saudara, kita memberi bukan untuk dibalas berkali-kali lipat, tapi kita memberi karena hati kita ingin menyenangkan Tuhan. Kita memberi karena kita tidak ingin menjadikan harta sebagai tuan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita memandang harta dengan cara pandang Tuhan. Sehingga harta yang Tuhan berikan tidak kita gunakan hanya untuk kepuasan diri kita sendiri. Apalagi jika harta itu sampai menawan dan mengubah hati kita. Karena itu mari kita menggunakan harta yang sementara ini dengan tujuan yang kekal, di mana ngengat dan karat tidak akan merusakkannya, dan pencuri tidak akan mengambilnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini, mari kita mengambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau mengkoreksi hati kita di hadapan Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini bertanya kepada setiap diri kita, di manakah hati kita berada? Saudara, mungkin tanpa sadar kita sudah menduakan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Tanpa sadar kita menilai apapun yang ada di sekitar kita, bukan dengan cara pandang Tuhan, tetapi kita menilainya dengan penilaian akan harta atau materi. Saudara, mari kita mengkoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Hari ini mari kita kembali kepada Tuhan kalau kita sudah terjatuh di dalam dosa mencintai akan harta. Dan mari kita juga berdoa kiranya Tuhan boleh menolong diri kita, supaya hidup kita tidak jatuh ke dalam dosa ketamakan dan cinta akan harta. Mari kita mengambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang kebal dari cinta akan harta. Dan seringkali mungkin kami terjatuh di dalam hal tersebut. Tetapi hari ini Tuhan, Kau boleh mengingatkan setiap diri kami
untuk boleh memandang harta dengan cara yang benar, dengan cara Tuhan. Tuhan, Kau boleh mengingatkan setiap diri kami bahwa harta yang kami kumpulkan bukan untuk kepuasan diri kami sendiri. Engkau juga boleh mengingatkan setiap diri kami bahwa harta dapat mengubah hati kami. Karena itu ya Tuhan, kami sadar kami tidak kebal akan itu semua. Karena itu kami memohon pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang boleh menjaga hati kami, supaya kami tidak terjatuh di dalam dosa ketamakan, dosa cinta akan harta. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga yang boleh memimpin setiap diri kami. Kalau hari ini kami terjatuh, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau mau menerima kami yang datang kembali kepada Tuhan. Kalau hari ini kami sudah terjatuh begitu dalam dengan cinta akan harta, Tuhan, kami mau kembali kepada Tuhan. Dan kiranya tangan Tuhan yang boleh menjaga seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Engkau juga yang boleh memimpin setiap diri kami di dalam melalui hari demi hari yang tidak mudah. Biarlah Engkau yang boleh menjaga hati dan diri kami, supaya kami boleh mengasihi Tuhan, bukan mengasihi harta yang sementara. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini mari kita juga sama-sama berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk penanganan kasus COVID-19 di negara kita. Saudara, kita bersyukur untuk penurunan kasus belakangan ini dan vaksinasi yang sedang terus dilakukan. Kita juga terus mendoakan agar masyarakat tidak lengah dan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk menekan penyebaran COVID-19 ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan pimpinan dan juga anugerah Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk penanganan kasus COVID-19 di negara kami. Kami bersyukur untuk segala penurunan kasus belakangan ini yang sudah terjadi di tengah bangsa dan negara kami. Dan kami percaya itu semua juga ada di dalam kedaulatan dan juga di dalam kebaikan Tuhan. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk vaksinasi yang sedang terus dilakukan. Kiranya Tuhan vaksinasi ini boleh menolong untuk boleh menekan penyebaran daripada COVID-19 di negara kami. Dan kami juga terus mendoakan supaya di dalam keadaan seperti ini kami juga tidak menjadi lengah. Masyarakat boleh tetap menerapkan protokol kesehatan supaya penyebaran COVID-19 di negara kami ini juga boleh terus mengalami penurunan di dalam kebaikan dan juga anugerah Tuhan. Kami serahkan untuk pemerintah di dalam segala sesuatunya dan juga berikan hikmat bijaksana, dan juga kami masyarakat juga untuk boleh sama-sama bekerja sama di dalam menangani penyebaran kasus COVID-19 di negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga berdoa untuk pemerintah di dalam pemulihan ekonomi. Saudara, kita sadar masa-masa ini adalah masa yang tidak mudah. Ada penurunan ekonomi dan juga penambahan ekonomi di dalam bangsa kita mengalami penahanan. Karena itu saudara, mari kita berdoa supaya Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh pimpin pemerintah di dalam pemulihan ekonomi ini. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami juga berdoa, kami sadar bahwa sepanjang tahun ini adalah masa-masa yang tidak mudah. Bahkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak usaha yang harus ditutup, dan banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Dan ya Tuhan, kami juga sadar bahwa ini juga tentu saja berpengaruh kepada bangsa dan negara kami. Pemasukan menjadi sangat berkurang, pemasukan pajak juga berkurang dan lain sebagainya. Dan ini juga mungkin akan menahan untuk pembangunan di negara bangsa kami ini. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah. Biarlah Engkau yang boleh memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintah untuk di dalam mengatasi, menggairahkan kembali untuk perekonomian yang ada di negara kami ini.
Berikan hikmat bijaksana kepada pemerintah supaya ekonomi yang boleh ada ini juga boleh terus semakin bertumbuh. Dan kami juga berdoa untuk para aparat dari pusat sampai kepada daerah. Mereka juga dijauhkan dari tindakan korupsi. Tuhan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Sehingga di dalam masa-masa yang tidak mudah ini, dana yang ada di dalam daerah maupun juga pusat itu boleh digunakan untuk boleh membangun perekonomian yang ada di tengah bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita juga berdoa untuk keluarga kita. Kita berdoa untuk pekerjaan kita berdoa untuk studi anak-anak kita. Kita juga berdoa untuk kesehatan kita, baik itu rohani, jasmani maupun juga mental. Mari kita berdoa. Kami juga berdoa ya Tuhan menyerahkan untuk setiap keluarga kami. Kami berdoa bersyukur untuk setiap pekerjaan yang masih Tuhan percayakan kepada setiap kami. Sehingga melalui pekerjaan itu kami juga boleh membiayai keluarga yang Tuhan percayakan kepada kami. Tentu saja di dalam masa yang tidak mudah ini kami juga bergumul dan juga berdoa dengan keadaan perekonomian yang ada, baik itu di dalam keluarga kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menjamah setiap keluarga daripada setiap jemaat Tuhan. Di dalam keadaan yang tidak mudah, di dalam pekerjaan yang saat ini sangat sulit sekali. Kami memohon ya Tuhan, biarlah Engkau yang boleh mengurapi setiap pekerjaan daripada setiap jemaat. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk studi daripada anak-anak. Tentu saja pembelajaran online jarak jauh itu juga bukanlah hal yang mudah. Ada kesulitan kuota dan lain sebagainya. Kesulitan akses internet dan lain sebagainya. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang boleh terus tolong. Engkau yang boleh sertai supaya banyak anak-anak juga boleh tetap setia di dalam belajar. Hari ini mungkin banyak anak-anak yang putus sekolah karena mereka mengalami kesulitan yang banyak. Karena keluarga mereka juga mengalami kesulitan. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa supaya pemerintah juga boleh turut campur di dalam membantu sekolah-sekolah yang ada maupun juga anak-anak sekolah. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap kesehatan kami. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan hari demi hari. Kami berdoa untuk kesehatan jasmani kami. Kiranya tangan Tuhan yang boleh terus menolong, menjagai setiap diri kami. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk kesehatan rohani kami juga ya Tuhan. Ya Tuhan, kami menyadari mungkin hari ini juga banyak anak-anak Tuhan yang sudah merasa jenuh dengan ibadah online. Banyak anak-anak Tuhan yang mulai tidak serius lagi di dalam mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau yang boleh jamah hati kami. Engkau yang boleh jamah hati mereka. Supaya kami semua kembali diberikan kasih yang mula-mula. Sehingga apapun keadaan yang kami alami, ya Tuhan, kami mau tetap beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami tetap mau beribadah kepada Tuhan. Meskipun itu tidak nyaman secara online dan sebagainya. Kami mohon kiranya Tuhan boleh sertai. Dan kami juga berdoa untuk kesehatan mental. Ya Tuhan, di tengah situasi yang tidak mudah ini, banyak orang yang merasa jenuh, banyak orang yang merasa bosan, banyak orang yang mengalami pergumulan secara mental. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang boleh jamah setiap mereka, supaya dengan kasih karunia Tuhan, kami boleh dijagai secara mental, khususnya di dalam melalui pandemi yang tidak mudah hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini kepadamu. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita juga akan berdoa untuk PMPI yang ke-45. Kiranya setiap kita bukan hanya diingatkan, tetapi kita juga boleh berbagian di dalam pekerjaan misi Allah yang luas. Mari kita berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami juga berdoa untuk PMPI ke-45. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap kami melalui PMPI ini boleh diingatkan untuk panggilan setiap kami untuk boleh memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Tuhan, biarlah setiap kami bukan hanya sekedar diingatkan, tetapi kami juga boleh berbagian di dalam pekerjaan misi Allah yang luas ini. Kami boleh berbagian di dalam tenaga,
Kami boleh berbagian di dalam waktu kami untuk mendoakan mereka yang belum percaya, mendoakan suku-suku yang terabaikan. Dan kami juga berbagian dengan memberikan sebagian daripada harta kami, supaya melalui harta kami ini ya Tuhan, pekerjaan misi Allah yang luas ini boleh menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh mengurapi setiap panitia, untuk hamba Tuhan juga yang boleh berkhotbah. Kiranya Engkau juga boleh mengurapi setiap mereka, sehingga kami boleh digerakkan oleh Tuhan. Kami boleh berbagian di dalamnya, meskipun di dalam situasi pandemi yang tidak mudah ini. Kiranya tangan Tuhan yang boleh menolong, menyertai untuk PMPI yang ke-45 ini. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah doa hari ini yang Tuhan pimpin dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami bersyukur untuk segala kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan setiap diri kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena di dalam waktu ini kami juga boleh berdoa untuk bangsa ini. Kami juga boleh berdoa untuk keluarga kami. Kami juga boleh berdoa untuk gereja. Kami juga boleh berdoa untuk pekerjaan misi Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mendengarkan. Dan kami menaikkan seruan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mengarahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang melimpah dari Allah Bapa dan cinta kasih yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, serta pimpinan dan penyertaan Allah Roh Kudus yang memelihara hati, iman dan kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh. Kebaktian doa hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. God will make a way when it seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to